Kota benteng ini punya keindahan tersendiri, baik dari segi bangunan yang tersusun rapih dan bentang alam di kejauhan yang memanjakan mata. Namun sayangnya, tempat ini tidak seperti yang tampak di permukaan, ada kekuatan gelap di belakangnya. Dan Guts tengah merangsek masuk ke salah satu bangunan melalui tangga di sebuah menara. Keseriusannya terbentuk setelah ingatan-ingatan dari Vargas membayangi pikirannya sebelumnya. Memang harus ada yang diselesaikan, sehingga ia pun kembali ke kota dan berencana untuk menumpas si Tuan buruk rupa. Di suatu koridor, si Tuan berjalan ditemani dengan pengawalnya. Ada ekspresi tenang yang janggal darinya. Di sisi lain, Pyuk kini dikurung dalam sangkar dan menangis, tapi bukan karena dirinya tertangkap, melainkan karena ingat tentang Vargas. Ia ingat betapa baiknya Vargas. Di balik wajahnya yang menyeramkan, sebenarnya ada hati yang tulus walaupun semuanya agak tertutup oleh perasaan dendamnya kepada si Tuan. Pyuk mengingat betapa tidak berguna dirinya yang bahkan tak mampu menyelamatkan seseorang. Tujuan mengantar Pyuk ke satu tempat telah sampai. Ia sekarang memikirkan nasibnya sendiri yang tidak jelas. Ekspresinya berubah konyol, seolah ia tahu kemungkinan terburuk akan terjadi sesaat si Tuan memasukkan kunci ke dalam pintu yang digembok dan membukanya perlahan. Si Tuan masuk, begitu pula dengan Pyuk yang khawatir akan keselamatannya. Mereka memasuki suatu ruangan. Bukan seperti yang diperkirakan Pyuk mengenai ruang hukuman kotor, tapi ia berada di suatu kamar milik seorang gadis. Gadis itu menyapa dan memanggil si Tuan buruk rupa dengan sebutan Bapak. Pyuk kaget, dan si Tuan heran tentang kenapa anak perempuannya yang bernama Teresia itu masih terjaga. Pyuk masih tidak menyangka. Ia ekspresikan itu dengan wajahnya yang konyol. Keheningan lalu dipecahkan oleh pertanyaan Teresia mengenai kenapa bapaknya repot-repot datang ke kamar di larut malam seperti ini. Lalu si Tuan menjawab bahwa dia punya sesuatu untuknya. Diserahkanlah sangkar itu. Ia terpukau dengan apa yang ada di dalamnya. Seorang elf, apakah ini nyata? Tanyanya penasaran. Bulir-bulir keringat mengalir perlahan di wajah Pyuk. Ia takut. Teresia memperhatikan. Dan si Tuan bertanya apakah ia menyukainya. Lalu ia mengiyakan dengan singkat dan berterima kasih kepadanya. Sekilas rasa canggung itu masih ada. Si Tuan kembali bertanya, apakah kau kesepian Teresia? Tak ada jawaban. Si Tuan melanjutkan dengan berkata agar Teresia bersabar. Ia harus bersabar karena si Tuan punya pertimbangan tidak akan membiarkan anaknya keluar kamar menuju ke dunia kotor yang sendi kehidupannya dijalankan oleh orang-orang sesat penyembah setan. Mendengar itu, Pyuk agak kasihan, lalu si Tuan mendekat ke arahnya. Dalam nada halus ia bergumam bahwa Teresia adalah satu-satunya. Tangannya mencoba menggapai Teresia, namun tak disangka-sangka ia berteriak, menjauh dan menolak untuk disentuh. Seketika wajah lembut si Tuan berubah jadi mengernyit kejam. Melihat itu, Teresia terdiam ketakutan. Gigi si Tuan terkatup rapat menahan emosinya yang impulsif. Dalam kesakitan, ia hanya bisa bertanya kepada Teresia, kenapa dirinya masih tidak mau disentuhnya. Tak ada jawaban dari Teresia. Ia hanya menunduk memandang kosong ke depan. Sedangkan Pyuk berlutut dan mendongak ke atas mencoba menyelami emosi yang tersirat di wajah Teresia. Sang bapak pergi dengan alasan sudah larut malam, padahal dalam dirinya masih ada rasa canggung dan malu setelah anaknya sendiri tidak mau disentuh olehnya. Ketika sudah sampai ke daun pintu, Teresia memanggilnya kembali. Mungkin ada rasa bersalah juga dalam diri Teresia, namun ia gengsi untuk mengatakannya, sehingga dengan polos ia tidak melanjutkan kata-katanya dan menyeru sang bapak untuk melupakannya. Si Tuan berdiri diam setelah menutup pintu. Lord Dahel yang dilihat-lihat lebih teliti lagi ternyata mirip si Bahlil merasa aneh dengan sikapnya. Si Tuan hanya simpel berkata agar pergilah semuanya. Tapi Bahlil kurang mendengar kata-kata itu dengan baik, sehingga berusaha untuk mendengar sekali lagi. Upaya itu malah membuat si Tuan semakin marah. Tinggalkan aku di sini, ucapnya. Seringannya telah membuat Bahlil ketakutan dan memilih untuk tidak ikut campur urusan tuannya saat ini. Si Tuan menyendiri sambil mengingat-ingat Teresia yang sudah membuatnya merasa sangat bersalah. Tapi perasaan itu segera sirna setelah ia menyadari melalui kekuatannya bahwa Guts sedang menuju ke arahnya. Seketika perasaan sedihnya hilang diganti oleh nafsu ingin membunuh. Ia berjalan di tepian, meremas temboknya dan memakannya sambil tertawa jahat. Dia telah datang, ucap si Tuan dalam hatinya. Masih di tangga yang sama, Guts terus berjalan menaikinya. Tiba-tiba muncullah bayangan hitam di belakang seiring ia melangkah. Hawanya menjadi berat, pertanda bahwa sesuatu sedang mendekat. Ditambah lagi ada denyutan di lehernya, tempat The Brain terukir. Bayangan itu kini menghadang Guts, semacam daging dengan bentuk tak beraturan dan bayangan dari bentuk kepalanya yang aneh. Guts menyeringai sambil berkata, "Kau lagi ya?"
dasar bajingan keras kepala. Mereka saling berhadap-hadapan. Bayangan si penghalang yang mengerikan seolah telah menguasai medan pertarungan. "Aku telah menunggumu, wahai pendekar pedang hitam," ucapnya dengan nada menggeram. Wajahnya sangat menjijikan. Bentuk-bentuk mata telah keluar dari sisi kepalanya. Adapun yang lainnya berupa daging yang mengeras ujung-ujungnya dan menghasilkan banyak mata pedang yang tajam. Makhluk ini telah dikenali oleh Guts sebelumnya. Dia adalah Zondar yang dikendalikan oleh Daemon milik si tua buruk rupa. Semacam parasit yang akan mengambil alih seluruh kehidupanmu dan hanya menyisakan hasrat untuk membunuh saja. "Kau lebih cantik ketimbang terakhir kali aku melihatmu," kata Guts dengan sarkas. Lalu si parasit menimpali bahwa tidak akan ada lagi permainan. Karena kali ini Guts tidak akan bisa kabur sama sekali, ucapnya dengan penuh percaya diri. Guts menatapnya dengan penuh kebencian. Zondar yang sepenuhnya telah berubah menjadi monster menatap balik dengan rasa lapar ingin membunuh. Lantas ia pun mengamuk sejadi-jadinya dan segera saja menghancurkan atap yang menaunginya. Guts mengambil celah ketidakstabilan itu dengan mengukang crossbow uniknya. Si parasit mati langkah dan anak-anak panah itu meluncur dengan deras. Dan mengenai sasaran di depannya. Tubuhnya terpental menabrak tembok. Zondar jatuh tersungkur ke lantai. Ada keterkejutan baginya. Ternyata tubuh monsternya masih tetap bisa terkena efek dari senjata manusia. Guts tak segan-segan mengambil kesempatan baru. Ia kembali mengisi crossbow-nya dan segera meluncurkan kembali anak panahnya. Tapi serangan Guts seolah tak memberikan efek signifikan, sehingga si monster hanya menatap merendahkan. Ketika Guts akan menyerang lagi, si monster melangkahi niat tersebut. Ia segera meluncurkan serangan balik dengan melepaskan lecutan dari senjata dengan banyak mata pedang di sisinya. Kembali, serangan itu mampu dihindari dengan mudah oleh Guts. Ia menghindar dan lecutan itu mengenai papan-papan kayu yang kemudian hancur lebur. Ia mengokang lagi dan mengarahkannya ke sasaran dengan jarak yang kini makin dekat. Panah-panah itu telah melumpuhkannya. Si monster tak mampu bergerak sesuka hati. Maka kesempatan baru terbuka di hadapan Guts. Ia menaiki tangga secepat mungkin. Namun si monster tak menyerah begitu saja. Ia menyerang juga sebagai upaya untuk memotong laju cepat Guts. Tapi itu sudah terlambat. Kecepatan pergerakan dan serangan Guts bukan main cepatnya. Ia sekalian saja menembas senjata si monster dan langsung menembus ke belakangnya, tepat mengenai leher dan lurus memotong dada serta tangga di sebelahnya. Darah menyembur hebat dan tetesannya terciprat ke wajah Guts. Si monster terlihat keok. Ia lalu terjatuh sampai ke dasar dan memperhatikannya dalam diam. Setelah mengira semua selesai, ia berencana untuk lanjut menemui si tuan buruk rupa. Tapi sesuatu telah melesat cepat kembali ke arahnya. Senjata berbentuk aneh tersebut seolah berteleportasi. Guts tidak sempat untuk menghindar dan akhirnya darah pun menyembur keluar. Untuk pertama kalinya si monster mampu menjatuhkannya. Guts terkapar dipenuhi genangan darah, sedangkan si monster mulai mendekatinya lagi. Ia telah berada dalam romansa kemenangan. Ia menyombongkan diri. Tidaklah berguna serangan Guts meskipun sampai memotong-motongnya. Tak ada gunanya pula untuk mengacak-acak tubuh yang telah dirasuki ini, kecuali jika kau memotong kepalanya. Tapi selain itu, maka aku akan terus hidup dan beregenerasi secara terus-menerus. Tiba-tiba saja, pedang Guts telah berada di kepala si parasit dan berhasil memotongnya. Tinggal satu kulit tipis lagi. Guts masih hidup. Tadi ia berpura-pura pingsan atau sekarat. Tubuh si monster bergetar hebat dan suaranya meraung-raung kesakitan. Dengan sederhana, Guts berkata, "Terima kasih atas sarannya." Secara langsung, si monster yang tadi merasa kemenangan menjadi miliknya sengaja menyebutkan kelemahannya, dan itu menjadi amunisi bagi Guts untuk bisa bangkit lagi. Segera, sebagian kepalanya diangkat dari tubuh utamanya. Dikira bakal mati, ternyata parasit itu masih hidup, dan ini membuat Guts sempat terkejut melihatnya. Dengan cepat, si parasit memanjangkan semacam sulur-sulur dari kepalanya itu. Mereka menggeliat dan mengikat tangan Guts. Si parasit berkata, "Sekarang akan kumakan tubuh milikmu." Tapi Guts tidak menyerah begitu saja. Langkah selanjutnya telah ia ketahui. Ia berdiri mengambil ancang-ancang kuat dengan pedang di belakangnya. Si parasit seolah mengetahui apa yang akan terjadi dan Guts diam seolah mengiyakan. Ayunan super kuat dilepaskan olehnya. Guts menabrakkan si parasit ke tembok di hadapannya. Tak ada jalan keluar baginya. Akhirnya
Pertarungan pun selesai dengan si parasit yang hancur lebur dihantamkan ke tembok. Guts menatapnya dingin. Si parasit akhirnya bisa dikalahkan. Keheningan terasa menenangkan. Si parasit mengucap kata terakhirnya bahwa ini belum usai sepenuhnya, bahwa ia akan menunggunya lagi. Guts masih bersiaga, khawatir ada hal yang berbahaya datang tiba-tiba. Tapi si parasit benar-benar telah mati, maka ia pun mengendurkan sikap siaganya dan terjatuh tanpa sadar. Namun Guts masih bisa menahannya. Ia bersandar ke dinding. Ia telah kehilangan banyak darah, sedangkan tujuan masih belum tercapai sepenuhnya, sehingga ditekannya luka di dahinya itu agar ia merasakan sakit yang akan menyadarkan dirinya. Tidak boleh menyerah, masih ada yang harus dilakukan, ucapnya teguh dalam hati. Darah menetes dari dahinya. Ia terus menekan, tapi rasa sakit itu sangat nyata dan efektif. Ia berteriak seiring berkata dalam hatinya bahwa ia akan memotong si tuan buruk rupa dengan bilah pedang baja miliknya. Kontras dengan keadaan Guts yang kelelahan dan dipenuhi amarah, istana kota tempatnya berada seolah berdiri dingin menolak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di dalamnya, Pyuk tengah duduk kebingungan. Pintu sangkarnya dibuka, tapi ia tidak mau keluar. Dengan takut, ia berkata bahwa dirinya itu tidak enak untuk dimakan. Bahkan, tubuh para elf itu kaya akan kalori, sehingga buruk bagi kelangsungan sang gadis yang pasti tidak mau jadi gendut. Namun Teresia dengan kalem menyuruh Pyuk untuk keluar dan berjanji tidak akan ada yang disakiti. Dan untuk meyakinkannya, Teresia berkata bahwa ia tahu rasanya dikurung di sebuah kandang. Tapi Pyuk masih tidak percaya. Ia menyangka bahwa kisah sedih yang dituturkan Teresia adalah untuk menjebaknya agar ia keluar dari kandang, dan setelah itu ia akan dimakan. Mendengarnya, Teresia memahami betul ketakutan Pyuk itu, karena toh dirinya adalah putri dari si tuan buruk rupa. Tetapi ia lanjut menjelaskan, bapaknya merupakan orang yang berbeda semenjak hari itu. Pyuk mengulang kata-kata Teresia sambil keluar dari kandang. Hari itu, Teresia melanjutkan, hari di mana ibunya meninggal 7 tahun yang lalu. Disitulah bapaknya mulai berubah. Tapi Teresia masih bayi pada saat itu, jadi jelas ia tidak bisa mengingat apa-apa. Namun dari bapaknya sendirilah ia mengetahui kisah-kisah di hari itu, bahwa dulu pernah ada kumpulan besar sekte orang-orang sesat yang menentang bapaknya. Suatu hari mereka menculik ibunya dan mengancam akan membunuhnya apabila mereka tidak diizinkan untuk mengadakan praktik penyembahan mereka. Tapi bapaknya tidak serta-merta bisa mengizinkan hal tersebut, karena pada akhirnya dia hanyalah seorang gubernur atau wali kota sebuah wilayah. Ia perlu izin sang raja utama untuk itu. Maka dari itu ia menolak permintaan mereka, sehingga pada akhirnya mereka melaksanakan ancaman itu. Ibunya menjadi dikorbankan hidup-hidup untuk menjadi tumbal bagi yang dianggap Tuhan oleh mereka. Pyuk mendengarkannya dengan sangat prihatin. Lalu Teresia melanjutkan bahwa bapaknya merupakan seorang pemimpin yang terbaik. Dia mungkin kasar, tapi dari kekasaran itulah ia bisa mempertahankan wilayahnya dari musuh-musuh sekitar. Meskipun begitu, bapaknya merupakan orang yang benar-benar dicintai oleh rakyatnya. Selain itu, ia juga bapak yang baik baginya. Setelah itu, Pyuk menatap ke arah bingkai foto di seberangnya. Sebuah potret kehidupan harmonis keluarga dari Teresia ketika semua keadaannya masih normal. Pyuk merasa sedih melihatnya. Teresia menyambung obrolannya, tapi bapaknya telah berubah. Ia berubah selayaknya orang kerasukan. Sejak saat itu, ia mulai memburu para orang-orang sesat. Tapi lama-kelamaan, semuanya tampak semakin berubah. Tak peduli mau orang biasa ataupun orang-orang sesat. Sepertinya bapaknya memang menikmati dalam menyakiti orang lain. Kemudian tangis Teresia pecah. Ia sangat ketakutan. Ia melemas dan ambruk dan merasa bahwa bapaknya seperti bukan lagi seorang manusia. Di sisi lain, di dalam istana, suara langkah kaki berat telah muncul di lorongnya. Suara itu terdengar mantap dan menggema mengarah ke sebuah pintu yang dijaga oleh 2 prajurit. Salah seorang dari mereka merasakan hawa yang lembab mengitari udara di sekitarnya, lalu menyarankan kalau bisa untuk 1 malam ini saja seharusnya mereka bisa melepaskan baju zirahnya. Tapi yang satunya mengingatkan, jangan bercanda seperti itu, terlebih lagi di dalam kastil si tuan buruk rupa. Saat kemudian, si orang yang mengeluh tadi menatap lekat ke depan dan hal itu membuat temannya penasaran. Ada apa? Kemudian ditunjukkanlah arah tersebut. Di depan mereka, seseorang dengan jubah besar tengah berdiri, menatap dengan tajam ke arah mereka berdua. "Siapa di sana?" ucapnya sambil mengacungkan tombaknya. Anak panah dilepaskan sebagai bentuk jawaban dari Guts.
Mereka berdua tergeletak mati dan Guts perlahan mendekat, melewati mereka dengan dingin dan mulai masuk ke pintu tersebut. Ia menaiki tangga melingkar menuju si tuan buruk rupa, namun sesampainya ia di ujung tangga, ia terkejut melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Guts versus everybody. Jalannya telah dihadang kembali oleh banyak pasukan bersenjata lengkap. Mereka bersikap siaga, tak ada satu pencelah yang akan diberikan kepada Guts kali ini. Lalu Bahlil memecah kesunyian di sana. Kami tahu kau akan datang, sebagaimana kami juga tahu kau bersekutu dengan Vargas dalam hal ini. Guts diam menatapnya. Bahlil melanjutkan, disinilah kau akan berakhir. Menyerahlah atau akan aku bunuh dalam sekali serangan. Hanya satu jawaban dari Guts, minggir. Suara itu keluar dari mulutnya penuh intimidasi yang menyebabkan Bahlil hanya bisa menelan air ludah karena saking ketakutannya. Kau menghalangi jalanku, minggir, kata Guts mengulang. Bahlil semakin tertekan. Suaranya sangat terdengar belepotan. Ia menenangkan diri dengan berkata, mana mungkin Guts bisa mengalahkan 50 pasukan sendirian. Setelah itu ia memerintahkan regu panah untuk menembakkan anak panahnya. Mereka maju ke depan dan bersiap melepaskan serangan. Panah-panah diluncurkan, seperti menjadi sasaran empuk. Guts sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Tetapi semuanya tampak tak percaya ketika melihat Guts mampu menahan itu semua. Pedangnya ternyata digunakan sebagai tameng dari tadi. Panah-panah itu melenting dan tak sedikit pun menggores permukaan pedangnya. Sekarang gilirannya. Hawa di sekitar terasa semakin berat. Itu juga dirasakan oleh Bahlil dan bawahannya. Ia melaju cepat ke depan, ke hadapan para prajurit yang terpaku karena merasa telah diskakmat. Dengan satu gerakan mengayun yang berat, Guts berhasil memotong tubuh-tubuh mereka menjadi dua. Tubuh-tubuh itu berhamburan dan salah satunya mendarat ke atas si Bahlil. Dalam keputusasaannya, ia hanya bisa menyuruh para prajurit untuk menyerangnya lagi tanpa pikir panjang. Karena tak ada pilihan selain tunduk, mereka maju dan mengacungkan tombak-tombaknya serentak. Ketika semakin dekat, Guts berhasil menghindari datangnya dengan mudah. Ia menunduk dan mengayunkan kembali pedang beratnya ke depan, dan semuanya berada dalam kekacauan. Tubuh bagian atas terlepas mengepung menjauh. Sebagian kepala di bagian kiri hancur, sedangkan kepala yang lainnya terbelah menjadi dua dan menggelinding layaknya bola. Guts lalu menerjang salah satu dari mereka. Pedangnya membelah dari kepala sampai dada. Di tengah huru-hara itu, Bahlil cuma bisa bicara. Ia menggampangkan prajurit yang sedang berjuang melawan kemustahilan. Sehingga ketika ia merasa dirinya terdesak oleh keadaan, ia memanggil prajurit lain bernama Geriko. Geriko bertubuh gempal dan besar, mirip Zondark namun agak pendek. Ia keluar dengan baju zirah lengkap. Tak ada celah untuk bisa melukainya. Bahlil menyemangatinya dengan membandingkan dirinya dengan Zondark yang dari awal selalu sombong soal dirinya yang jauh lebih kuat ketimbang Zondark. Geriko bergerak, telapak kakinya seolah menggetarkan ruangan. Ia memutar-mutar bola durinya dan berlari ke arah Guts. Di saat jarak mereka tinggal 1 meter, Guts terlebih dahulu mengayunkan pedangnya satu tebasan dan berhasil menghancurkan tameng di tangan kiri Geriko. Ia terhuyung ke belakang dan menabrak tiang. Bahlil tak percaya dibuatnya. Geriko merasa pusing karena benturan. Lalu Guts menerjang ke depan. Tampaknya ini adalah serangan ultimate baginya, pikir Geriko yang kini hanya bisa membelalakan mata karena merasa tubuhnya yang lain tidak bisa digerakkan sedikit pun. Pedang itu telah bersentuhan dengan tameng dan dirinya, menembus ke belakang dengan mudah seolah memotong dengan pisau super tajam. Dan setelah itu berlanjut menghancurkan tiangnya. Ini bukan soal tajam atau tumpul, tapi pedang milik Guts sangat tergantung oleh kekuatan yang ada dalam dirinya. Sehingga sekalipun tidak terlihat tajam, tapi apabila pedang itu diayunkan oleh kekuatan besar, maka bukan tidak mungkin siapapun yang menghalangi di depan akan terkena dampak mengerikannya. Guts menatapnya. Tidak layak Geriko mendapatkan perhatian lebih darinya. Itu adalah ekspresi sebelum kematian Geriko. Tubuhnya telah terbagi dua. Bahlil ketakutan, pasukan ingin mundur dan bergumam ngeri melihatnya. Kesunyian sejenak memaku orang-orang yang berada di sana sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara ketakutan dari Bahlil. Ia terus menghina pasukannya yang tampak bodoh, yang hanya bisa berdiri diam tak mau menyerang. Semuanya pergi dari tempat dan Bahlil berteriak menyuruh mereka untuk kembali. Tak ada yang mendengarkan. Guts melangkah menaiki tangga. Dengan gigi tengah ompong, Bahlil cuma bisa melongo. Ia menghalangi jalan Guts yang sedang ingin lanjut melangkah. Tak ada ekspresi apapun darinya. Di sisi lain, malam begitu indah. Teresia meminta maaf kepada Pyuk, tapi Pyuk bingung untuk apa minta maaf.
Teresia lalu menjawab, karena dirinya yang tidak bisa menahan tangis. Sudah lama baginya tidak merasakan perasaan lega dari berbicara dengan seseorang. Pyuk pun paham dan ia berkata akan siap mendengarkan apapun kapan saja. Mendengar itu, Teresia tertawa kecil. Setelahnya ia bertanya, apakah Pyuk mempunyai nama? Iya, namanya adalah Pyuk. Lalu kenapa kau tidak terbang, Pyuk? Bagaimana rasanya bisa terbang? Kata Teresia mengawang-awang. Ditanya seperti itu, Pyuk dengan polos menjawab, aku rasa biasa-biasa saja. Ya kayak burung-burung atau serangga lainnya. Tapi kalau dipikir-pikir, lebih mudah terbang ketimbang berjalan, tinggal mengandalkan angin. Teresia menyambung, ada suara iri yang tidak bermakna negatif darinya. Mungkin terbang adalah hal normal yang dilakukan oleh para elves, iya kan? Namun, ekspresinya berubah jadi sendu, dan Pyuk tidak bisa menangkap apa artinya itu. Sehingga ia pun melihat-lihat kembali kamar Teresia. Semuanya tampak lengkap dan rapih. Maka Pyuk pun bertanya, apakah Teresia benar-benar terkurung selama ini? Lalu Teresia mengiyakan. Bapaknya benar-benar tidak menghendaki Teresia untuk pergi meninggalkan kamar, karena masih merasa bahwa para pemuja iblis itu masih berkeliaran di kota-kota. Bahkan bapaknya tidak memperbolehkan setiap orang di kota atau siapapun yang terhubung dengan kota ini untuk mendekati Teresia. Karena inilah dunianya, yang hanya mencakup jendela dengan sedikit panorama langit. Teresia terlihat sedih. Pyuk menyadarinya dari matanya yang tampak bukan mata dari seorang anak kecil. Mata itu adalah tanda kesedihan. Tepat di luar jendela, serombongan prajurit tengah berlari menuju ke suatu tempat, sehingga hal ini mengundang rasa penasaran bagi Teresia tentang apa yang sedang terjadi. Salah seorang dari mereka berteriak, seorang penyusup telah masuk ruang utama, katanya. Pyuk langsung tahu siapa penyusup itu, dan ia pun meminta izin kepada Teresia untuk dibiarkan pergi. Ia menjelaskan bahwa ia kenal si penyusup itu. Informasi ini begitu mengagetkan Teresia. Ia mengkhawatirkan Pyuk karena ini adalah tanda bahaya, tetapi Pyuk berkata tidak apa-apa. Toh dia adalah seorang elf yang cepat. Jangan, teriaknya kencang dan membuat Pyuk tersentak. Teresia pun menutup mulutnya. Ia meminta maaf. Pyuk duduk memperhatikan. Teresia kembali berbicara bahwa sangat masuk akal sekali jika Pyuk sangat mengkhawatirkan keselamatan temannya. Namun Pyuk dengan kikuk menjawab bahwa secara teknis Guts bukan termasuk teman. Kemudian pintu jendela Teresia dibuka lebar-lebar. Udaranya sangat menyegarkan dan mengibas rambutnya yang bergelombang itu. Pyuk sedikit merasa bimbang, tapi Teresia mengizinkannya untuk pergi karena ia sangat tahu bagaimana rasanya seperti terkurung di dalam kandang. Mereka saling menatap, dan akhirnya kesunyian terpecah oleh berangkatnya Pyuk yang terang bersinar seperti bintang. Teresia hanya bisa melihat kepergian itu. Sudah 7 tahun rasanya ia tidak berbicara dengan orang luar. Ia telah menutup daun jendelanya lagi. Entah berapa lama ia akan bisa berinteraksi seperti itu lagi, pikirnya. Akan tetapi perenungan itu segera sirna ketika dia terkejut saat suara kaca jendela terdengar diketuk. Pyuk ternyata kembali lagi. Teresia membuka kembali jendelanya sambil mengusap air mata. Ia bertanya penuh kebahagiaan, ada apa? Lalu Pyuk menjawab, ada sesuatu yang terlupa. Aku akan kembali untuk bertemu denganmu lagi. Ketulusan Pyuk terdengar di setiap suku katanya, sehingga ini memberikan harapan kepada Teresia. Tak hanya itu, Pyuk juga berjanji akan membuat Teresia keluar dari kamar dan kota ini. Janji itu sangat mengejutkannya, tapi tidak ada lagi percakapan karena Pyuk langsung pergi. Teresia mencoba memahami kata-kata Pyuk. Mimpi yang telah lama ia pendam kini telah muncul kembali rasanya. Apakah ia benar-benar bisa pergi dari kamar tersebut? Dan pergi keluar dengan bebas layaknya Pyuk yang bisa terbang ke sana kemari? Hanya waktu yang bisa menjawab. Di sisi lain, Pyuk dalam terbangnya tengah merenungkan situasi buruk rupa tentang pembalasan dendamnya yang disebabkan oleh istrinya telah diculik orang-orang sekte sehingga rela membiarkan dirinya untuk bersekutu dengan iblis. Bahkan bukan iblis biasa, tapi The God Hand, entitas yang Guts pun takut ketika mendengarnya. Apakah karena alasan itu ia rela menjadi iblis itu sendiri? Tanya Pyuk kepada dirinya sendiri. Pyuk telah hampir dekat ke kastil di mana Guts sedang menyiksa si Bahlil. Ia tendang orang tua tak berguna dan bajingan itu. Bahlil terdorong begitu jauh, bibir dan mulutnya sobek, darah mengalir deras dan ia sendiri tidak bisa menahan keluarnya sehingga merembes ke sela jari-jarinya. Guts mendekat, Bahlil pun terpakik ketakutan, pedangnya ia pegang kuat-kuat. Dan ia berdiri kokoh siap menantang siapapun musuh-musuhnya.
Ruangan itu adalah tempat si tuan buruk rupa memerintah di atas tahtanya. Begitu panjang dan lumayan luas. Ada jarak yang memisahkan antara mereka. Si tuan memecah keheningan dengan berkata bahwa ia sangat terpukau dengan langkah Guts yang bisa datang setelah begitu banyak rintangan. Si tuan memuji, tapi pujian itu malah membuat Guts kepingin muntah. Setelah itu, si tuan menyuruh Guts untuk mendekat. Dirinya secara pribadi sekarang ingin merasakan dan melihat sejauh mana kekuatan manusia bisa bertahan. Tantangan diterima, ia melangkah perlahan dan Bahlil hanya bisa menatap, tak berani untuk mengintervensinya. Kini, Guts telah berada di dasar tangga menuju tempat si tuan buruk rupa. Mereka saling tatap menatap. Di detik Guts melangkahkan kakinya di tangga yang pertama, kedua, lalu tiba-tiba sesuatu bergerak terasa di bawah kakinya. Seketika, Guts pun memposisikan pedangnya dalam gestur menusuk benda yang mirip ekor itu. Guts mencoba menahan makhluk itu. Darah keluar di tempat tusukan. Tapi si makhluk kini keluar dari dalam tangga itu dan menampakkan wujud semacam mulut yang penuh dengan ekor-ekor kecil yang semakin ke tengah semakin mengecil. Si Bahlil melihat semua itu. Dia terkejut melihat makhluk yang berada di antara si tuan dan sependekar pedang hitam. Tak berhenti sampai di situ, tepat di bawah kaki si tuan terdapat semacam pergerakan yang menghancurkan tangga tersebut sepenuhnya. Kini muncullah makhluk itu berusaha menerjang Guts seperti ombak di pantai. Ternyata makhluk itu tidaklah berdiri sendiri atau semacam daimon panggilan si tuan, melainkan berasal dari tubuhnya sendiri. Lebih tepatnya berada persis di bawah perut dan di atas lutut. Sesuatu itu besar dan sangat menjijikan bentuknya, dipenuhi rumbai-rumbai tebal dan mirip dengan ulat. Si tuan bersiap menyerang lagi untuk menguji sejauh mana kemampuan Guts dalam menghindari serangan selanjutnya. Karena pada akhirnya dia sekarang sadar bahwa melawan Guts tidak boleh dengan cara bermain-main. Di sisi lain, Pyuk tengah berputar-putar mengitari kastil. Ia tidak tahu di mana letak persisnya tempat si tuan buruk rupa. Sampai pada akhirnya di suatu tempat temboknya seolah-olah meledak dan itu membuat Pyuk kaget setengah mati. Lantas ia pun mendekat dan mencoba melihat dari lubang bekas ledakan. Sesaat Pyuk menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sehingga ia pun berjinjit di atas reruntuhan dan tanpa sadar telah menyentuh sesuatu yang aneh. Mata Pyuk seketika berair. Ia takut sekaligus jijik ketika melihat gumpalan daging berbentuk aneh terkapar di hadapannya. Segera setelah itu, ia langsung menjauh sambil berteriak seperti orang tidak waras. Kini, si tuan telah berubah bentuk. Dirinya menjelma menjadi daimannya sendiri yang waktu itu pernah merasuki Zondark. Kakinya yang gemuk dan bergelambir menginjak lantai sekitar sampai-sampai bisa retak. Bahkan, Guts sendiri seolah bisa didominasi oleh ukuran tubuh baru si tuan. Bayangannya menutupi seluruh tubuhnya, tetapi ia tidak gentar. Justru, seringalnya jadi semakin melebar. Dengan gigi besar-besar dan uap yang keluar dari mulutnya, si tuan berkata bahwa ia akan benar-benar menghancurkan Guts. Tubuhnya berkali-kali lipat lebih besar dari Guts. Kepala Daimon berada di paling atas dan mulut besar itu terletak di bawahnya. Ada antena di masing-masingnya. Tubuh atasnya bergaris horizontal dengan semacam duri menyembul di atasnya. Ia tersenyum dengan ekspresi yang sangat menjijikan. Sampai-sampai si Bahlil ketakutan tak percaya dibuatnya. Mata Pyuk berair dan mulutnya menganga lebar. Si tuan berancang-ancang dan melepaskan salah satu serangan menggunakan tangan dari tubuh monsternya yang berbentuk seperti ulat. Guts bersiap. Setelah itu, ia mengayunkan dengan mudah pedangnya ke arahnya. Bagian tubuh itu terbelah. Akan tetapi, itu tidak cukup. Karena bagian-bagian manapun yang terpotong, nyatanya akan tumbuh kembali dengan cepat dan bisa kembali digunakan. Seolah-olah Guts sedang melawan makhluk Infinity. Si tuan sendiri berkata bahwa percuma saja Guts menyerangnya. Baik itu memotong kaki atau tangan, tak ada gunanya. Karena setiap kali ada yang terpotong, maka tubuhnya akan menjadi tambah kuat. Bahkan akan tumbuh semakin besar. Pedang semacam Guts pun tak akan mampu menghancurkannya. Segera, si tuan maju ke depan sambil menghancurkan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Guts pun sedikit oleng dan terpaksa berlutut untuk menopang keseimbangan tubuhnya. Di sisi lain, dampak dari pergerakan asal si tuan menyebabkan kamar Teresia yang berada di atas ikut hancur di sana-sini, seolah gempa bumi sedang terjadi. Tiba-tiba, atap di atasnya pun mulai retak dengan celah yang sangat mengkhawatirkan, tetapi tidak ada jalan keluar baginya. Ia terkurung dan atap tersebut runtuh ke atasnya. Untungnya, ia masih selamat karena penutup kelambu atas sempat terdorong oleh reruntuhan atap dan secara tak sengaja menaungi tubuh Teresia sepenuhnya. Ia akhirnya selamat
walaupun mengalami sakit ringan di bagian yang ia pegang di kepalanya. Akan tetapi, ada hikmah dari musibah ini. Ia mendapati di seberang ruangan pintunya ternyata terbuka. Teresia melihat kebebasan, lantas ia pun berusaha keluar dari runtuhan yang menyelamatkannya dan berjalan perlahan menuju ke pintu tersebut. Ia pun menyentuh pintu yang terasa dingin di kulitnya. Ia menengok ke arah di balik pintu, namun ia sedikit ketakutan karena bayangan doktrin tentang dunia luar tidak aman baginya tiba-tiba memenuhi pikirannya. Ia sempat ragu dan mundur sedikit demi sedikit. Ia berpikir apa yang seharusnya ia lakukan, sampai pada akhirnya atap yang mulai roboh sepenuhnya mulai menurunkan remah-remahan dan debu. Di saat itulah Teresia teringat akan ucapan dan kebaikan Pyuk, sehingga ia pun kembali menengok ke arah pintu dan meyakinkan diri untuk keluar dari kamar. Ia berpikir bahwa tinggal di kamar pun ia bisa mati oleh reruntuhan saat ini, ataupun jika selamat ia akan dikurung lagi dan tetap suatu saat akan mati juga. Sehingga ia pun memutuskan lebih baik keluar dari kamar dan mengambil resiko untuk berinteraksi dengan bahaya dunia luar ketimbang mati dan tidak melakukan apa-apa. Teresia pun membuka pintu itu lebar-lebar. Di sisi lain, si Tuan tengah mengemuk sejadi-jadinya. Ia sudah tidak peduli dengan istananya, bahkan sudah tidak ingat ada Teresia di dalamnya. Pyuk seperti biasa memberi petunjuk serangan, sehingga Guts bisa lepas dari geprekan mendadak si Tuan buruk rupa. Namun, serangan tak berhenti sampai di situ. Dengan cepat, si Tuan melesat mengejar Guts yang kini melompat dengan cekatan menuju ke dasar tangga. Setelah menapak di dasar lantai, ia berlari zigzag di antara tiang-tiang yang cukup besar untuk menyembunyikan tubuh dari kejaran si Tuan yang mencarinya. Sambil bergerak, ia bertanya dengan nada merendahkan kepada Guts soal di mana keberanian yang pernah ia tunjukkan sejak awal. Apakah ia sudah sadar bahwa dirinya tidak akan bisa menang dan memilih untuk melarikan diri? Di tengah-tengah kekecauan itu, si Bahlil memilih untuk melarikan diri. Ia takut dan tidak ingin melihat lebih lanjut lagi. Di tengah jalan, Guts tiba-tiba menghadangnya. Tatapannya begitu penuh kebencian terhadapnya. Bahlil cuma bisa melongo, sedangkan si Tuan terus meliuk-liuk di antara tiang-tiang. Di salah satu tiang, Pyuk sedang bersembunyi dan tepat di bawahnya ada jubah milik Guts yang sedikit terlihat. Bagi si Tuan, ini adalah kesempatan emas. Pyuk yang tidak tahu apa-apa karena sedari tadi hanya bersembunyi dan menutup mata, menganggap bahwa jubah itu adalah Guts. Sehingga karena tak sempat untuk kabur, akhirnya si Tuan menghantam tiang tersebut dan hasilnya hancur berkeping-keping. Begitu pula dengan orang yang ada di baliknya, yang ternyata bukan Guts, melainkan si Bahlil. Di sisi lain, Guts muncul dari arah yang tak terduga. Tak ada waktu untuk bertahan dan mengelak bagi si Tuan. Guts segera menerjang ke depan dan menebaskan pedangnya ke arah kepala inti si Tuan. Namun, hal tersebut tidak langsung memenggalnya. Guts merasa tidak cukup kuat. Ia meleset sehingga si Tuan masih tetap sadar dan balik menyerang. Guts terkena hantamannya begitu dahsyat dan menyebabkan Guts terapung sampai ke tiang di belakangnya. Kekuatannya telah menyebabkan organ dalamnya bermasalah. Darah pun menyembur keluar dari mulut. Tak cukup sampai di situ, si Tuan melaju dengan geraman menakutkan. Guts tak bisa menghindar lagi, terpaksa ia mesti terkena serangan itu. Tiang di belakangnya hancur, begitu pula dengan Guts yang terkapar. Namun ia berusaha untuk bangkit, dan Pyuk merasa khawatir dengan keadaannya sehingga ia mendekat ke medan pertempuran Guts. Pyuk baru sadar, bukan hanya Guts, tapi si Bahlil pun yang merupakan tangan kanan si Tuan harus jadi korban keganasannya. Pyuk merasa bahwa si Tuan benar-benar telah menjadi monster sepenuhnya. Tapi ada sedikit kekesalan dalam nada bicara si Tuan, karena Guts telah melawan dirinya dengan mengumpankan orang lain demi agar kepalanya bisa ia tebas. Si Tuan mengakui bahwa hal itu adalah respon cepat dan yang menjadi tanda bahwa Guts merupakan prajurit tingkat tinggi. Namun balik lagi, semua itu cuma teknik manusiawi. Hal-hal yang dilakukan Guts merupakan tindakan yang tidak akan bisa diterapkan kepada makhluk yang melebihi akal manusia. Lalu ia melanjutkan dengan menyebut tanda yang terukir di leher Guts. Ia tidak percaya dan mengatakan mustahil ada orang-orang yang bisa selamat setelah tanda itu diukir padanya. Tapi si Tuan sedikit memahami juga, hanya ada satu yang bisa menyelamatkan seseorang dari kutukan The Brain, yakni balas dendam. Balas dendam yang kuat mampu menjadikan seseorang bisa hidup. Akan tetapi, si Tuan tetap meremehkan Guts yang tidak akan pernah bisa menang darinya. Karena pada akhirnya, meskipun Guts selamat, ia tidak bisa berubah menjadi monster seperti dirinya, melainkan masih menjadi seorang manusia. Buktinya sudah jelas bahwa Guts bahkan tidak bisa bangkit hanya karena diberi satu hantaman saja. Lalu ia memberi saran agar Guts berhenti karena sangatlah tidak layak untuk mati terpotong-potong hanya karena dendam.
Sudah tidak ada lagi alasan bagi Guts untuk melanjutkan perang melawan kesakitan dan ketakutan. Ini hanya akan menjadi pertarungan yang sia-sia. Guts harus mengakhiri ini semua. Maka si Tuan dengan senang hati akan melepaskan beban penderitaannya. Yang perlu dilakukan Guts hanyalah menyerah. Biarlah ia diserang tanpa ada perlawanan lagi. Sekali ia menyerah, maka ia akan segera melenyapkan Guts untuk selamanya dan mengirimnya ke tempat yang sudah sepantasnya, yakni di neraka. Karena hal itu sudah menjadi takdir bagi siapapun yang terukir padanya tanda The Brand. Sabda seorang yang suci tidak boleh dibantah oleh usaha manusia, kata si Tuan dengan nada merendahkan. Setelah itu ia menerjang Guts dan meneriakkan bacotan kemenangan tentang Guts yang sekarang bisa mati. Di sisi lain, Pyuk mencoba menavigasi gerakan Guts. Untung saja pukulan tersebut bisa ia hindari meski akhirnya ia harus terhuyung ke belakang dan jatuh terlentang. Pada saat itu, tentakel si Tuan menjeratnya dan melemparkannya ke seberang ruangan. Tapi dengan cepat, si Tuan melesat lagi ke atas Guts yang sekarang meski mampu memegang pedang namun terlalu lemah untuk bisa berdiri. Sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan si Tuan. Ia membalikannya dan menariknya dengan paksa lalu melemparkannya tepat ke tiang di hadapannya. Tiang itu langsung retak dan Guts sekali lagi memuntahkan darah. Namun si Tuan tak berhenti. Ia masih menjeratnya dan menghantamkannya ke atas lantai dengan keras. Sampai-sampai lantai tersebut retak-retak karena saking dahsyatnya. Pyuk hanya bisa berteriak memperhatikan. Guts kini diangkat perlahan. Si Tuan melihat Guts yang tak berdaya. Bahkan dengan pedangnya pun Guts tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, ia melempar kembali Guts secara serampangan dan Guts kembali menabrak tiang sampai hancur. Pyuk sudah tidak bisa apa-apa lagi selain memegang kedua wajah dan melongo. Pertarungan ini terlalu kejam dan masif baginya yang murni dan kecil. Ia terlentang terbuka di atas puing-puing tiang, seolah-olah sudah tidak bisa bergerak lagi. Semua bagian-bagian tubuhnya tidak ada yang tidak terluka. Dan si Tuan buruk rupa tertawa melihat semua itu. Ia sudah memastikan kemenangannya. Ia sudah yakin bahwa ini adalah akhir dari sependekar pedang hitam. Ia pun mendekat perlahan, bersiap untuk melakukan serangan terakhir yang akan segera mengakhiri hidup Guts.